Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rozi Ramazan dengan NPM C1C023149. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu tugas HKL tentang bab 6 tentang transaksi entitas induk dan entitas anak atau aset tetap. Pertama, transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Dalam dunia akuntansi keuangan, hubungan antara entitas induk dan entitas anak bukan hanya soal kepemilikan saham. Ada pula transaksi yang terjadi di antara keduanya, yaitu seperti penjualan aset tetap. Transaksi ini juga memerlukan perhatian khusus karena dapat menimbulkan keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasikan. Artinya, laba dan rugi belum benar-benar terjadi secara ekonomi selama aset masih berada di dalam lingkup kelompok usaha yang sama. Yang kedua, selanjutnya ada dampak terhadap pencatatan dan jurnal eliminasi. Ketika entitas induk menjual aset tetap kepada entitas anak, pencatatan tidak hanya dilakukan di masing-masing perusahaan. Dalam laporan keuangan konsolidasi pun, transaksi semacam ini harus dieliminasi. Tujuannya adalah untuk agar laporan keuangan kelompok usaha menggambarkan kondisi seolah perusahaan adalah suatu entitas yang tunggal. Keuntungan atau kerugian penjualan aset ini baru dianggap terrealisasikan ketika aset tersebut dijual ke pihak luar atau digunakan hingga habis masa manfaatnya. Selanjutnya, transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan. Aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah memiliki perlakuan khusus. Keuntungan ataupun kerugian atas aset tersebut baru diakui ketika tanah tersebut dilepaskan, baik melalui penjualan, pertukaran maupun penggantian pengakuan. Seperti contohnya, ada sebuah PT menjual tanah kepada anak perusahaannya. Transaksi ini juga menghasilkan laba di tingkat induk, namun laba tersebut belum bisa diakui secara konsolidasi sampai tanah tersebut dijual kepada pihak luar. Ketika akhirnya tanah dijual, barulah laba itu dianggap sudah direalisasi. Selanjutnya ada transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan. Berbeda dengan tanah, aset tetap seperti kendaraan, bangunan, dan peralatan memiliki masa manfaat yang dapat disusutkan. Ketika aset semacam ini dijual antara entitas atau dalam satu grup, keuntungan dan kerugiannya akan terrealisasikan secara bertahap selama aset digunakan. Misalnya, ada sebuah PT menjual kendaraan kepada entitas anaknya. Keuntungan dari transaksi ini belum sepenuhnya diakui. Setiap periode, bagian laba akan direalisasikan seiring dengan penyusutan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Selanjutnya ada transaksi hulu dan hilir. Transaksi hulu dan hilir ini terjadi ketika entitas induk menjual aset kepada anak perusahaan. Sedangkan transaksi hilir terjadi ketika anak perusahaannya menjual aset ke entitas induknya. Pada transaksi hulu ini, seluruh keuntungan atau kerugian belum dapat direalisasikan oleh entitas induk. Namun pada transaksi hilir, keuntungan atau kerugian belum terrealisasikan, hanya dicatat sebagai porsi kepemilikan induk di entitas anak perusahaan. Proses eliminasi pada laporan keuangan diperlukan untuk menyesuaikan nilai aset, akumulasi penyusutan, serta beban penyusutan agar sesuai dengan nilai perolehan dari pihak luar. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi dan eliminasi. Dalam prakteknya, setiap tahun dilakukan prosedur konsolidasi untuk menggabungkan laporan keuangan induk dan keuangan anak. Jurnal eliminasi ini digunakan untuk menghapus efek transaksi antar perusahaan. Misal, ketika tanah bangunan dijual antar entitas, maka nilai keuntungan internal harus dihapus dalam laporan konsolidasi dan baru diakui kembali saat aset tersebut benar-benar keluar dari kelompok usaha. Selanjutnya ada ikhtiar dari seluruh materi yang kita bahas, ada kesimpulannya. Kesimpulan poin-poin penting. Yang pertama ada aset tetap yang diperoleh antara entitas dalam satu grup harus dicatat berdasarkan nilai dari pihak non-afiliasi. Yang kedua, keuntungan ataupun kerugian belum terrealisasikan dari transaksi ulur sedang transaksi hulu dicatat penuh oleh induk, sedangkan transaksi hilir hanya sebesar porsi kepemilikan. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan terrealisasikan terjadi saat aset
tersebut dijual kepada pihak luar. Untuk aset tetap yang disusutkan transaksi terjadi secara bertahap selama aset itu digunakan. Cukup itu penjelasan dari bab 6 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.